Om Swastiastu, Bagus. Om Swastiastu, Mirama. Ya, kami sahabat spiritual. Waalaikumsalam. Sahabat spiritual Indonesia, hari ini kita berjumpa lagi. Kami dari International Vedanta Society, saya Mirama, dan ditemani Bagus yang lagi ada di Jogja. Halo. Mirama sendiri ada di Bali. Terima kasih sudah memberi komentar dan request juga kepada kami. Hari ini sharing yang akan kita berikan kepada sahabat spiritual semua adalah apa tujuan Vedanta, dan hari ini Bagus akan memberi penjelasannya. Sebelum kita mulai, Bagus, mari kita berdoa dulu ya. Bagus bisa bimbing. Terima kasih, Bagus. Habis itu langsung mulai saja, Bagus ya. Oke, terima kasih Mirama. Kita baca Al-Fatihah, setelah itu invocation to guru ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga hari ini kita dapat mendapat hidayah, karunia berkah ya dari guru, dari Tuhan. Nah, ya terima kasih Mirama atas kesempatannya. Kali ini Bagus ingat akan catur purus arta ya. Artinya 4 purus, individu purusa manusia, arta tujuan. Jadi ada 4 tujuan hidup manusia yang bisa kita lihat ke masing-masing individu. Di sekitar kita mudah sekali mengidentifikasikan mereka tujuannya untuk apa. Nah, keempat itu adalah arta, dhamma, kama, moksa. Nah, arta artinya dia keamanan, security, baik itu keamanan makanan, tempat, ataupun keamanan-keamanan yang lain. Lalu kemudian dharma. Dharma ini dia bisa kebenaran, kebajikan. Kalau misalkan di bahasa Inggris, dia sering ditranslate sebagai agama, tapi sebetulnya itu juga bisa diartikan sebagai kebajikan, kebenaran dalam pikiran seseorang. Jadi kalau misalkan kita kadang bingung, kita butuh dharma untuk memutuskan, atau kita melihat dharma ini sebagai intelek murni atau kebajikan murni. Lalu kemudian ada kama. Kama ini dia kesenangan yang indrawi ya, pleasure. Nah, kemudian yang tertinggi itu moksa, yaitu self-realization, merealisasikan diri, merealisasikan Tuhan. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi tujuan semua agama, termasuk Vedanta itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat kita hanya mencari harta saja, cuman makan, lalu kita punya tempat berteduh, ya kita terlindung dari terik panas dan basahnya hujan, kita masih kurang puas. Manusia masih kurang puas. Begitupun misalnya hanya dengan dharma aja, dengan kebaikan saja, kita nggak cukup puas. Nah, kita juga butuh hal-hal yang lain. Jadi sebetulnya catur purus arta ini nggak berdiri sendiri. Nah, tapi kita sebetulnya hanya perlu fokus ke moksa, karena nanti baik arta, dhamma, karma
dia akan mengikuti. Jadi moksa itu adalah tujuan utama manusia yang tertinggi. Tanpa mengejar moksa, self-realization, God realization, manusia akan selalu kekurangan, merasa nggak puas, merasa bingung, merasa hampa, kosong. Nah, makanya manusia dianjurkan untuk menuju moksa, self-realization. Nah, sayangnya self-realization ini, moksa ini nggak bisa tanpa guru, karena kita sering chanting Guru Vandana, moksa mulam, guru kripa. Bahwa moksa, pembebasan, kedamaian sejati adalah berkahnya guru. Jadi selain kita berusaha untuk latihan spiritual, kita juga perlu menyiapkan diri untuk menerima berkah guru, karena berkah guru selalu ada di mana-mana, dan tugas kita melalui latihan spiritual adalah menyiapkan wadah bagi kita untuk menerima berkah itu. Karena tanpa berkah dari guru, hidup kita akan berantakan. Karena kita bisa melihat misalnya orang hanya mencari harta, ya mereka hanya mencari keamanan, dia mencari misalnya uang, mencari jabatan tertentu untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Kadang mereka justru berlawanan dengan dharma. Akhirnya mereka korupsi, mencuri, karena mereka nggak punya dharma. Jadi hanya harta saja. Begitupun orang yang hanya fokus ke kama, ya kesenangan indrawi. Mereka akan terus sengsara karena kama itu dia nggak akan terpuaskan. Ketika misalnya kita dengerin lagu atau kita menonton sebuah film, kita akan terus-menerus ingin nonton itu lagi. Jadi ada rasa nggak puas. Begitupun dengan harta, ada rasa nggak puas. Dan rasa nggak puas itu menyengsarakan, membuat kita menderita. Nah, maka ada dharma di situ yang mencoba untuk menahan harta dan kama. Tapi itu juga nggak cukup untuk memuaskan dahaga manusia. Yakni perlunya untuk mencapai Tuhan, mengenal diri sejati, yaitu moksa itu sendiri. Jadi moksa itu perlu jadi dambaan semua orang. Tapi ya kita bisa melihat bahwa ini masih belum disadari. Karena seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masih melihat manusia itu seperti unta, kalau Ramakrishna bilang. Dia belum tahu bahwa kenikmatan yang ia nikmati dari kaktus itu adalah darahnya sendiri. Maka dia harus sadar, oh ternyata ada kenikmatan yang lain, ada makanan yang lain yang tidak menyiksa dirinya. Begitupun dengan catur purus arta ini, ternyata ada tujuan hidup manusia yang lain yang membuat manusia damai, membuat manusia terpuaskan, membuat manusia tidak takut. Karena arta dhamma kama akan membawa kita kepada ketakutan. Nah, ketakutan karena keinginan. Jadi kita takut tidak mendapatkan sesuatu dan takut kehilangan sesuatu. Nah, maka ketika kita sudah katakanlah moksa, kita mendapatkan kedamaian, di situ juga kita merasakan ketidaktakutan, be fearless. Makanya Vivekananda selalu bilang, be fearless, be lion. Jadi moksa ini yang perlu dikejar oleh manusia, dan itu nggak dicapai nanti setelah kematian. Misalkan kita bilang, oh nanti aja deh setelah mati, oh nanti aja deh setelah di surga. Enggak, tapi harus diusahakan saat ini dan sekarang, karena hanya dengan
menuju moksa saat ini dan sekarang, kita merasakan kedamaian itu saat ini dan sekarang juga. Jadi moksa nggak terbatas ruang dan waktu. Gimana Mirama? Apakah terlalu kecepatan atau kurang jelas? Sangat indah sekali, bagus. Saya yakin sahabat spiritual yang mendengarkan juga akan berpikir ya, akan merenungkan dari kata-kata yang bagus sharing hari ini, dan apa yang bagus sharing itu sangat indah sekali. Dan Mirama jadi ingat Pak Gon pernah berkata Vedanta itu, kan Mirama pernah nanya apa sih Vedanta. Pak Gon hanya menjawab Vedanta is the way of life. Bahasa Indonesianya apa bagus kalau the way of life? Jadi apa yang bagus sharing itu menjadi tuntunan kehidupan kita sehari-hari. Jadi indahnya Vedanta itu sangat sangat luar biasa ya, bagus ya. Terima kasih bagus atas sharingannya. Nanti bisa dibaca lagi di bawah komen itu, nanti kita tulis lagi lebih jelas. Jadi biar para pendengar, sahabat spiritual akan jauh lebih mengerti, dan kita juga sama-sama merenungkan dan menjalankan. Dan ingat, tujuan manusia cuma satu, self-realization, bisa juga disebut moksha atau God realization ya, bagus ya. Kita tutup dulu sesi hari ini. Bila ada pertanyaan untuk Bagus atau Mirama, silakan tulis di komen di bawah, dan kita tunggu ya. Semoga kita bisa saling belajar bersama. Terima kasih Bagus, kita Terima tutup kasih dulu ya. Mirama. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Assalamualaikum.